Episode 27. Pagi harinya Disha terbangun pukul 6:30. Seperti biasa setelah Mama membangunkan dengan kecepatan berbicara yang entah berapa oktav per menit. Yang jelas cukup panjang kali lebar dan tinggi sampai rasanya gendang telinga Disha ingin pecah. Mama Emmy ini sungguh elbu yang luar biasa. Luar biasa sering membuat gadis bernama Disha ini kesal di setiap pagi. Mah sans dong. Disha itu ada jadwal kuliah. 9:30 jadi Mama tenang aja deh. Nggak bakalan telat. Mama keluar dulu sana Disha masih ngantuk. Ujar gadis itu sewot. Anak gadis itu bangunnya jangan siang-siang. Kamu harus biasakan diri. Latihan biar nanti kalau sudah menikah terbiasa bangun pagi karena akan bertugas. Menyiapkan keperluan suami. Nasihat Mama Emmy yang entah sudah keberapa kali Mama Emmy katakan. Disha sampai hafal di luar kepala. Disha menurut walaupun dengan malas. Gadis itu tetap bangun dan berjalan menuju kamar mandi membersihkan diri. Pukul 7:30 semua sudah berkumpul di meja makan tak terkecuali Disha. Gadis itu duduk dengan anteng menunggu yang lain mengisi piring. Masing-masing. Semalam pulang jam berapa Sya? Tanya Papa Amar. Ayahnya ini memang belum ketemu dengannya lagi semenjak sore harinya Disha pamit. Jam 9 kurang dikit. Emang kenapa, Pa? Pantes Papa nggak lihat. Papa mau bicara serius sama kamu. Ngomong aja, Pa. Sekarang juga boleh. Kamu kapan siapnya dilamar? Langsung, Karku dan siapnya lamar. Langsung menikah juga boleh. Papa dan Mama. Amar melirik Mama Emmy. Sudah sepakat menikahkan kamu duluan sebelum Flora. Demi kebaikan bersama. Ujarnya. Disha terdiam memikirkan banyak hal yang tersimpan di otaknya. Ryan belum ada ngomong lagi sama Disha, Pa. Disha masih ingin main dan menikmati hari dulu tanpa status pernikahan. Tunangan dulu kali, Pa. Kenapa terkesan jadi? Buru-buru lagian Kak Flora juga belum nikah. Itu kan Mama dan Papa selalu bilang gitu. Dulu iya. Tapi sekarang bahkan Flora tidak masalah dilangkahi dulu. Kamu boleh menikah dengan Ryan secepatnya. Ujar Papa Amar kukuh. Kamu bisa bicarakan nanti. Enaknya gimana kalian kan yang akan menjalani sambung Amar seraya sesekali memasukkan makanan ke mulutnya. Menikah dengan Ryan adalah salah satu impiannya. Bahkan salah satu daftar list dalam hidupnya yang tercatat di memori otaknya. Tapi entah mengapa Disha merasa takut. Takut membuat pria itu kecewa. Jujur Disha takut Ryan marah terlebih meninggalkannya. Disha terlanjur sayang walau pada kenyataannya Disha yang membuat masalah. Ya sudah Papa tunggu jawabannya. Secepatnya. Papa berangkat dulu Ma. Pamit Amar dan meninggalkan meja makan. Seperti biasa Mama selalu mengantar Papa sampai teras depan. Sementara Disha masih setia di meja makan berusaha menghabiskan nasi goreng yang tinggal separohnya. Tidak berselang lama setelah Amar berangkat ke kantor. Disha juga memutuskan berangkat ke kampus walau pada kenyataannya masih terlalu pagi. Disha sedang malas mengemudi jadi gadis itu pagi ini memilih memesan taksi online saja untuk mengantarkan ke kampusnya. Hot news guys. Grace si mulut cabe. Langsung heboh. Apaan Grace? Kalau kasih info itu yang valid jangan setengah-setengah. Gue kemarin lihat anak kelas kita jalan sama Sugar Daddy. Cetar nggak tuh nggak tanggung-tanggung mainnya ke Hotel Woi. Siapa? Tanya Amel antusias. Siapa Bek? Bacot lo kalau ngegosip yang benar jangan bikin kita penasaran. Ujar. Hanum kesal. Rahasia. Mau tahu apa mau tahu banget. Idih. Rempong gribik lebay. Kayak makemak lu. Grace ya bukan gribik. Ralatnya cepat. Serah. Gue nggak peduli mau Grace mau gribik bacot lo kayak cabai rawit 15 kilo. Hamidah. Gosip gue selalu aktual. Tajam dan terpercaya. Hanum. Hamidah noh tetangga gue tukang jahit nggak usah dibawa-bawa kualat lo. Ujar Hanum sengit. Sebodoh. Well. Pagi guys. Disha datang dengan semangat 45 mengibaskan rambutnya yang sebahu. Pagi Disha yang Alan langsung menyambutnya. Masih pada mau kepo nggak nih? Ujar. Grace heboh. Apaan? Pagi-pagi bikin telinga gue budek.
Suara lo kayak audio rusak tahu nggak? Enak aja seksi gini. No ada yang backstreet ama. Omo. Terus masalah lo apa? Hobi banget hidup lo ngurusin hidup orang. Siapa sih Grace bikin penasaran aja. Sinta, seru Grace semangat. Sinta yang tadinya masih santai berubah jadi diam gara-gara namanya disebut. Sumpah lo Beb. Diem-diem bae. Hanum ikut kaget. Pagi semuanya. Seru Sky memasuki kelas. Pagi Pak. Jawab satu kelas kompak. Sky mulai membuka materi dengan serius. Materi kali ini meneruskan yang kemarin. Berkelompok. Silahkan resume hal 115-130. Diskusikan buat laporan, makalah dan presentasikan ke depan di pertemuan. Minggu depan. Ada yang mau ditanyakan? Seru Sky. Kelompoknya milih sendiri apa diacak Pak? Milih sendiri. Satu kelas ada berapa ya mana nih penanggung jawab mata kuliah saya? 46 Pak. Jawab Disha seadanya. Tolong bagi kelompoknya ada yang 7 ada yang 6. Pastikan semua bekerja bagi yang hanya nebeng nama silahkan coret saja. Ujar dosen Sky. Seisi kelas mulai rame membentuk kelompok sesuai dengan rekan yang diinginkan. Disha pun seperti biasa membentuk kelompok dirinya. Kelompok Disha. Seperti biasa Bila, Hanum, Sinta, Bisma, Faro dan Alan. Waktu 90 menit pun berlalu Sky mengakhiri pertemuan kali ini. Tugas presentasikan minggu depan. Untuk tugas kemarin ada satu anak yang belum masuk ke email saya. Tidak ada toleransi silahkan datang ke ruangan saya. Ucap Sky seraya menatap tajam Disha lalu pergi meninggalkan ruangan. Hayo. Siapa yang belum ngumpulin tugas? PJ mana PJ? Ujar Bisma menginterupsi. Nggak ada yang ngegubris. Kelas gaduh sibuk dengan aktivitas masing-masing. Termasuk si pelaku Disha pun tidak ada niatan untuk menemui dosen Sky. Gadis itu sengaja tidak mengirim tugasnya tentu saja kesal gara-gara semalam dia disekap di apartemennya. Disha tidak peduli kali ini. Benar-benar malas. Entahlah pikirkan saja nanti atau besok yang jelas Disha tidak ingin menemui dosen itu. Jadi kerjakan kapan nih? Ujar Bisma anti-anti. Laki-laki itu cukup sibuk dengan kegiatan organisasinya jadi meminta kepastian. Nanti dibahas sambil rebahan deh. Ada gadget gue yang jelas weekend ini nggak? Bisa, ujar Disha menyerukan isi hatinya. Oke kita cabut deh. Kaling-kaling saja. Nah belum apa-apa saja sudah ada yang nggak bisa. Bila menjawab. Gue juga nggak bisa. Ujar Sinta. Loh. Jadi gosip ternyus bener. Omo. Siapa Sin? Pak Reno. Udah berapa lama kok gue nggak tahu 6 bulan? Jawab Sinta nyengir. Reno si batu bara. Gila gue kira lo cuma main-main aja. Saat ini kelas sudah sepi dan tinggallah tersisa ciwi-ciwi 4 orang yang masih asyik bergosip. Setelah Faro, Bisma dan Alan meninggalkan kelas. Jadi lo selama ini pacaran sama Sugar Daddy? Tuduh Bila yang sedang sibuk mencatok rambutnya. Kelas sudah sepi tapi mereka masih senang menghuni dengan kesibukan yang hakiki. Ada yang ngecas ponsel. Ada juga yang seperti Bila sedang menggunakan listrik kampus untuk kepentingan kecantikan yaitu mencatok rambutnya. Dia dewasa dan gue sayang. Jawab Sinta cuek. Set. Lo kenapa nggak bisa Sya? Biasa dia mah mau jalan sama Kak Ryan. Bersambung.